Dukun adalah sosok supranaturalis yang sering disebut sebagai orang pintar dan masih dipercaya oleh masyarakat hingga saat ini. Di balik kesaktian seorang dukun tersimpan berbagai macam ritual yang aneh dan bahkan tidak masuk akal. Salah satu kisah dukun yang tercatat di sejarah Indonesia dan masih diingat oleh halayak ramai yakni kisah dukun Ahmad Suraji. Ahmad Suraji adalah seorang dukun yang lahir pada tanggal 10 Januari 1949. Ia hidup di desa Aman Damai yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Di masa kecilnya, pria ini akrab disapa dengan panggilan Sagimin. Ahmad Suraji lahir dari keturunan transmigran yang berasal dari Pulau Jawa. Pria ini memiliki seorang bapak yang dikenal sebagai dukun kampung. Sang bapak terkenal dengan kemampuannya yang bisa mengobati berbagai macam penyakit. Kala itu, bapak dari Ahmad Suraji sangat terkenal dan dipandang sebagai seorang yang mulia oleh masyarakat sekitar. Meski memiliki kesaktian dalam menyembuhkan orang sakit, sang bapak tidak pernah mematok harga pada para pasiennya. Sehingga bapak dari Ahmad Suraji berpesan kepada putranya bahwa menjadi seorang dukun bisa dikatakan pekerjaan yang mulia, karena seorang dukun atau paranormal dapat membantu orang-orang yang tidak mampu. Ketika teringat dengan pesan sang bapak, Ahmad Suraji pun mulai berniat dan berpikiran menjadi seorang dukun. Ia juga berkeinginan bisa menolong banyak orang seperti yang telah dilakukan oleh bapaknya. Selain itu, Ahmad Suraji juga ingin senantiasa dihargai dan dihormati oleh orang lain. Selama ini, ia sangat mendambakan bisa menjadi seperti bapaknya yang selalu dihormati oleh warga di kampungnya. Sang bapak yang menjadi panutan bagi Ahmad Suraji telah tiada sejak pria itu berusia 7 tahun. Sejak saat itulah kehidupan keluarga Ahmad Suraji menjadi sulit. Mereka bahkan harus bekerja keras agar bisa makan sepiring nasi. Sejak ditinggal pergi oleh sang bapak, Ahmad Suraji dan ibunya harus berjuang dalam mempertaruhkan hidup. Sang ibu hanya berprofesi sebagai petani dan penghasilannya tidak menentu. Hasil jerih payah sang ibu bahkan tidak bisa mencukupi biaya sekolah Ahmad Suraji. Pada akhirnya, pria itu pun hanya bisa menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar dan tidak bisa melanjutkan ke SMP. Sejak lulus dari SD, Ahmad Suraji mulai belajar bagaimana caranya menjadi seorang petani yang handal. Ia pun mempelajari dan menekuni pekerjaan yang biasa dilakukan para petani sambil mencontoh dan mengamati sang ibu yang sedang bekerja. Selain bekerja di sawah untuk membantu ibunya, Ahmad Suraji juga memanfaatkan waktu senggangnya untuk bermain bersama teman-temannya. Tidak seperti anak-anak pada umumnya, Ahmad Suraji dan kawan-kawannya ternyata suka mencuri hewan ternak. Selain menjadi bocah nakal yang suka mencuri, Ahmad Suraji juga pernah terjatuh ke dalam sumur. Beruntungnya kala itu ia masih bisa diselamatkan. Teman-temannya pun menjadi heran saat Ahmad Suraji bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Padahal ia sudah terjebur ke sumur yang sangat dalam dan dipenuhi banyak air. Karena nyawanya masih bisa tertolong, Ahmad Suraji diberi julukan Nasib oleh teman-temannya. Julukan ini diberikan karena pria itu dianggap memiliki nasib baik oleh kawan-kawannya. Selain julukan Nasib, Ahmad Suraji juga sering dipanggil dengan nama Klewang. Panggilan ini diberikan kepadanya karena Ahmad Suraji sering membawa sajam jenis klewang di setiap harinya, sehingga julukan lengkapnya menjadi Nasib Klewang. Tahun demi tahun berlalu, keadaan finansial keluarga Ahmad Suraji tak kunjung stabil. Di usianya yang menginjak 12 tahun, pria itu pun berniat melanjutkan profesi bapaknya. Ia juga sangat ingin mewujudkan cita-citanya menjadi seorang dukun yang disegani masyarakat. Ahmad Suraji pun mulai rajin membaca buku kesaktian milik mendiang bapaknya yang diwariskan kepada keluarganya sebelum ajal menjemput. Saat usianya sudah mencapai 19 tahun, Ahmad Suraji memutuskan untuk merantau selama beberapa tahun. Ia lalu mengunjungi berbagai wilayah yang masih dekat dengan kampung halamannya, yakni di Provinsi Sumatera Utara. Dalam perjalanannya ke tempat-tempat baru, Ahmad Suraji bertemu dan berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Tumini. Sang wanita merupakan perantau sama seperti Ahmad Suraji. Wanita itu ternyata berasal dari daerah Pekanbaru. Semenjak perkenalan itu, Ahmad Suraji dan Tumini merasa cocok satu sama lain. Mereka pun menjalin hubungan asmara dan berniat melangkah ke jenjang yang lebih serius. Tidak lama kemudian, Ahmad Suraji membawa Tumini ke rumahnya untuk diperkenalkan dengan sang ibu. Setelah perkenalan itu, sang pria membulatkan niat untuk segera menikahi kekasihnya.
Mereka pun menggelar pernikahan dan mulai membangun rumah tangga. Ternyata selama ini Ahmad Suraji masih sering dipanggil dengan nama kecilnya yakni Sagimin oleh beberapa orang di desanya. Ia sebenarnya tidak menyukai nama itu dan menganggap nama Sagimin adalah sumber pembawa sial. Sejak kecil sampai dewasa, Ahmad Suraji merasa bahwa hidupnya selalu mengalami kesulitan karena masalah ekonomi. Terlebih lagi setelah menikah, pria itu dikaruniai seorang anak perempuan yang meningkatkan beban ekonominya. Sampai pada akhirnya ia pun mengubah namanya menjadi Ahmad Suraji dan hanya ingin dipanggil dengan nama tersebut. Setelah menetapkan nama barunya, pria itu mulai belajar untuk mencapai cita-citanya yakni menjadi dukun sakti. Ahmad Suraji pun berharap dengan menekuni profesi itu keadaan ekonominya bisa berangsur-angsur membaik. Karena sudah sangat yakin dengan pilihannya, Ahmad Suraji pergi ke sebuah hutan untuk bertapa selama beberapa bulan demi memperoleh kekuatan super. Beberapa waktu kemudian, setelah meyakini telah mendapat wangsit atau wahyu, Ahmad Suraji pulang ke rumahnya. Ia lalu membuka praktik dukun di desanya dan menyampaikan kepada masyarakat sekitar terkait kesaktian yang dimilikinya berkat bisikan goib dari para leluhur di dalam hutan yang angker. Selain itu, Ahmad Suraji juga mengklaim bisa menyembuhkan penyakit apa saja, terutama penyakit dari alam goib. Hari berganti hari, kesaktian Ahmad Suraji dalam menyembuhkan orang sakit mulai dipercaya oleh warga di desanya. Para warga pun berduyun-duyun ke rumah pria itu untuk membuktikan kesaktiannya dan meminta pengobatan. Selain menjanjikan kesembuhan dan sehat segar bugar, Ahmad Suraji juga mengiming-imingi pasiennya dengan hal-hal keduniawian lainnya. Ia pun mengatakan kalau kesaktiannya bisa mengubah nasib buruk. Orang-orang yang berlangganan kepadanya diklaim bisa menjadi cepat kaya, awet muda, dan bahkan bisa cepat menemukan jodoh. Tidak berhenti di situ saja, Ahmad Suraji juga menawarkan jasa yang sangat dibutuhkan oleh para pasiennya, yakni jimat atau aji-aji untuk memikat lawan jenis. Pria itu juga mengaku bisa memasangkan susuk di tubuh para pasiennya. Namun tentu saja ada patokan harga untuk pelayanan semacam ini. Karena ada banyak penawaran layanan yang dipromosikan oleh Ahmad Suraji, orang-orang pun menjadi semakin percaya dengan kesaktian pria itu. Pada sekitar tahun 1980-an, Ahmad Suraji mulai dikenal dengan panggilan Datuk. Dalam kurun waktu ini, kondisi perekonomian pria itu mulai membaik dan ia pun semakin dihormati oleh banyak orang. Selain itu, kebahagiaan di dalam rumah tangganya juga semakin meningkat. Karena Tumini, sang istri, telah melahirkan lagi 3 orang anak perempuan, sehingga mereka mempunyai 4 orang anak. Karena kiprahnya sebagai dukun semakin populer, tiba-tiba saja Ahmad Suraji menginginkan anak laki-laki yang dianggap sebagai simbolis keberuntungan di hidupnya. Pria itu pun kini mulai berubah, pemikiran dan perilakunya juga cukup mengkhawatirkan. Ahmad Suraji ternyata mengincar adik kandung Tumini, yakni seorang wanita yang bernama Tuminah, untuk dijadikan istri keduanya. Menurutnya, dengan menikahi Tuminah, maka ia bisa mempunyai anak laki-laki. Ahmad Suraji pun menggencarkan pendekatan dengan wanita itu dan mengajaknya untuk segera menikah. Keinginan nyeleneh ini ditentang oleh ibu kandung Ahmad Suraji yang sangat menyayangi menantunya. Sang ibu sangat menentang keras terkait rencana putranya yang mulai keluar batas. Mendapat pertentangan dari ibunya, Ahmad Suraji pun menjadi marah besar. Bahkan ia tak segan-segan mengusir ibu kandungnya sendiri dari rumahnya. Tidak lama berselang, Ahmad Suraji benar-benar menikahi Tuminah, adik iparnya sendiri. Setelah pernikahan keduanya berjalan selama bertahun-tahun, mereka tak kunjung memiliki keturunan laki-laki. Ahmad Suraji pun semakin menjadi-jadi. Ia sangat terobsesi dan masih sangat ingin memiliki anak laki-laki. Pria ini lalu memutuskan untuk menikah dengan adik iparnya yang lain, yakni seorang wanita bernama Ngatiah. Wanita ini merupakan adik kedua Tumini, si istri pertama. Namun, lagi-lagi Ahmad Suraji tidak ditakdirkan memiliki anak laki-laki dengan Ngatiah. Kini pria itu pun mulai menerima takdirnya bahwa ia tidak akan pernah bisa memiliki anak laki-laki. Di sisi lain, meski kesaktiannya sudah sangat dipercaya oleh para warga, Ahmad Suraji masih menginginkan kesaktian lainnya yang lebih ampuh. Sampai pada suatu malam di tahun 1986, ia bermimpi bertemu dengan mendiang bapaknya. Di dalam mimpinya, sang bapak berpesan tentang syarat untuk mendapatkan kesaktian yang lebih ampuh. Sang bapak mengatakan kalau ingin meningkatkan kesaktiannya, maka Ahmad Suraji harus meminum air liur yang berasal dari 72 wanita dewasa yang sudah meninggoy.
Setelah mendapatkan mimpi itu, Ahmad Suraji mulai menyiapkan tempat untuk melakukan suatu ritual. Dalam kesendiriannya, ia menanti-nantikan kabar tentang meninggoinya seorang wanita di desanya. Akan tetapi, kabar yang ditunggunya tidak kunjung datang. Memang akan sangat lama kalau ia harus menunggu kabar seperti ini dan tidak memungkinkan bagi Ahmad Suraji untuk menemukan 72 wanita yang meninggoy dalam waktu singkat. Karena tidak betah menunggu terlalu lama, pria itu memutuskan untuk menghabisi para wanita dewasa di desanya. Ahmad Suraji lalu menceritakan rencananya kepada Tumini, sang istri pertama. Wanita itu pun dengan sangat mudah menyetujui rencana jahat suaminya. Setelah mendapat lampu hijau dari sang istri, Ahmad Suraji mulai menyusun siasatnya dengan sangat terapi. Ia pun berencana akan memanfaatkan para pasien wanita yang datang kepadanya untuk meningkatkan daya tarik atau memasang susuk. Kebetulan saja pasien yang semacam ini jumlahnya cukup banyak, sehingga Ahmad Suraji akan menjadikan para pasien wanitanya sebagai target. Korban pertama yang ditargetkan oleh sang dukun adalah seorang wanita bernama Tukiem. Awalnya wanita ini berkunjung ke rumah Ahmad Suraji untuk meminta sebuah kesuksesan. Tukiem pun menceritakan keinginannya kepada sang dukun. Ahmad Suraji lalu memberikan syarat kepada sang wanita. Syaratnya, Tukiem harus melakukan ritual di tengah malam dan tidak boleh menginformasikan ritual ini kepada siapapun. Di tengah malam yang sangat menentukan, Tukiem mendatangi Ahmad Suraji seorang diri tanpa ditemani siapapun. Kemudian Tukiem langsung diajak ke sebuah ladang tebu yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah sang dukun. Setibanya di ladang tebu, Ahmad Suraji langsung menggali sebuah lubang dengan kedalaman 1 meter. Setelah itu, si dukun meminta Tukiem untuk masuk ke dalam lubang itu dan menghadap ke arah rumah Ahmad Suraji. Tanpa berpikir panjang, wanita itu langsung melakukan apa yang diminta oleh si pria. Sebelum masuk ke dalam lubang, kaki dan tangan Tukiem telah diikat oleh sang dukun dan setengah badannya tidak menggunakan busana. Ritual ini harus dilakukan oleh Tukiem sampai ayam berkokok di pagi hari. Setelah itu, Ahmad Suraji mulai menutup lubang yang sudah digali dan hanya menyisakan Tukiem saja yang terlihat. Dengan keadaan yang diikat dan ditanam di dalam tanah membuat Tukiem tidak bisa bergerak. Kemudian Ahmad Suraji mulai melancarkan aksinya. Ia menutup mulut dan mencengkram wanita itu sekuat tenaga, sampai akhirnya Tukiem tidak bisa bernafas dan membuatnya kehilangan nyawa. Setelah korbannya dipastikan meninggoy tanpa basa-basi, Ahmad Suraji langsung menghisap air liur wanita itu. Kemudian Ahmad Suraji memasukkan semua Tukiem ke dalam tanah yang sudah digali dan dihadapkan ke arah rumahnya. Keesokan harinya, keluarga Tukiem mulai kebingungan dan mencari-cari wanita itu. Pihak keluarga sudah sangat kebingungan dan tidak tahu lagi harus mencari kemana. Selama berhari-hari, mereka telah menyusuri wilayah desa untuk mencari Tukiem, namun hasilnya nihil. Hingga pihak keluarga merasa lelah dan memutuskan berhenti mencari Tukiem. Di sisi lain, karena merasa aksi bejatnya sudah berhasil dan jejak kejahatannya tidak bisa diendus oleh para warga, Ahmad Suraji mulai mengumpulkan kembali target-targetnya. Pria ini melakukan tindakan yang sama kepada para wanita yang datang kepadanya. Semua target yang sudah diincar oleh pria ini satu persatu berhasil dihabisi. Tidak ada satupun warga yang curiga kepadanya sampai kejahatannya ini berlangsung selama 10 tahun. Ahmad Suraji memulai tindakan kejinya pada tahun 1987 sampai tahun 1997. Selama 10 tahun berturut-turut, pria ini berhasil menghabisi nyawa para wanita dewasa sebanyak 42 orang. Semua wanita itu ditanam di tempat yang sama, yaitu di ladang tebu yang sudah pernah digunakan untuk mengubur korban pertamanya, yakni Tukiem. Selama 10 tahun, para warga sebenarnya sempat merasa sangat resah, karena ada banyak sekali para wanita dewasa yang menghilang secara misterius dan tidak diketahui jejaknya. Perangkat desa juga selalu berupaya mencari wanita-wanita yang hilang, namun tetap saja usahanya tidak membuahkan hasil. Karena tidak ada yang curiga kepada Ahmad Suraji, akhirnya pria ini terus-menerus melakukan aksi kejinya di tengah-tengah kehidupan para warga. Akan tetapi rahasia yang selama ini dipendam oleh Ahmad Suraji akhirnya dapat terbongkar juga. Pada tanggal 27 April 1997, Ahmad Suraji berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Terbongkarnya kejahatan sang dukun bermula setelah pria ini melakukan ritual kepada korban terakhirnya atau korban ke-42, yaitu Sri Kemaladewi. Awalnya ada seorang pemuda yang beraktivitas di sebuah ladang tebu tempat Ahmad Suraji melangsungkan ritualnya.
Kala itu sang pemuda menemukan gundukan tanah berisi seorang wanita. Pemuda ini lalu mencoba melaporkan temuannya kepada sang paman. Singkat cerita, ia dan pamannya menelusuri secara mandiri dan mengenali bahwa itu adalah Sri Kemaladewi. Sebelum benar-benar ditemukan, pihak keluarga korban menyampaikan bahwa anaknya yang bernama Sri Kemaladewi sempat meminta izin kepada mereka untuk mengunjungi rumah temannya di kota Medan. Sri berpamitan kepada kedua orang tuanya pada tanggal 23 April 1997, tepat 4 hari sebelum wanita itu ditemukan oleh seorang pemuda. Ternyata bukannya berkunjung ke rumah temannya, Sri justru pergi ke rumah Ahmad Suraji dengan menaiki becak di malam hari. Setelah sampai, Sri berpesan kepada tukang becak itu untuk tidak memberitahukan siapapun tentang ia yang berkunjung ke rumah si dukun. Sri kemudian langsung masuk ke rumah Ahmad Suraji dengan keadaan sudah siap menjalani ritual. Konon katanya kedatangan Sri ke rumah sang dukun yakni untuk mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Setelah menemui Ahmad Suraji, wanita itu dibawa ke ladang tebu. Tidak menunggu waktu lama, si dukun langsung mencet korbannya hingga Sri tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggoy. Setelah melakukan aksinya, Ahmad Suraji pulang kembali ke rumahnya. 4 hari kemudian datanglah seorang pemuda yang tak sengaja melewati ladang tebu tersebut. Ia pun mencium bau yang tidak sedap dari dalam tanah. Selain mencium aroma tidak sedap, pemuda itu juga melihat sebuah gundukan tanah yang sangat aneh. Karena merasa curiga, sang pemuda lalu melaporkan temuannya kepada pamannya. Kemudian si pemuda dan pamannya bergegas ke ladang tebu untuk mengecek gundukan tersebut. Setibanya di sana, mereka berdua langsung mendekati gundukan itu dan mereka pun menjadi kaget saat melihat orang wanita di dalamnya. Karena kaget saat melihat penampakan itu, sang paman kemudian lapor ke pihak RT setempat. Tidak lama kemudian, para warga berkumpul lalu pihak RT melaporkan temuan ini ke pihak kepolisian. Tidak lama berselang, polisi datang ke tempat kejadian dan langsung melakukan pembongkaran. Sontak saja, semua warga dan pihak keluarga Sri merasa kaget dan menangis histeris. Mereka tidak pernah menyangka kalau hal seperti ini telah terjadi kepada putri mereka. Para warga juga semakin kaget saat melihat tubuh Sri yang sudah mulai dan ditemukan dalam keadaan tanpa busana. Setelah menemukan tubuh Sri, pihak kepolisian mulai menyelidiki kasus itu. Karena berita ini sudah tersebar luas, akhirnya tukang becak yang mengantar Sri melaporkan bahwa sebelum kejadian ini, Sri memang pernah diantar ke rumah Ahmad Suraji. Dari laporan itu, pihak kepolisian mendatangi kediaman si dukun. Saat ditemui petugas, Ahmad Suraji mengaku bahwa memang benar Sri datang kepadanya untuk berobat. Setelah selesai diobati, wanita itu berpamitan untuk pulang. Mendengar keterangan Ahmad Suraji, polisi pun menjadi kebingungan dalam mencari titik terang atas kasus ini. Polisi lalu mendapatkan laporan kalau ada banyak wanita yang menghilang secara misterius di desa itu selama 10 tahun terakhir. Polisi pun segera menyelidiki semua nama-nama wanita yang hilang. Mereka lalu mengetahui bahwa wanita-wanita itu adalah pasien sang dukun. Kemudian petugas mulai mencurigai Ahmad Suraji dan mereka pun segera mengantarkan surat penggeledahan ke rumah pria itu. Ketika proses penggeledahan sedang berlangsung, petugas menemukan barang-barang berharga milik Sri. Polisi pun semakin mencurigai Ahmad Suraji beserta keluarganya. Petugas lalu membawa pria itu beserta ketiga istrinya untuk diperiksa di kantor polisi. Setelah melalui pemeriksaan yang cukup panjang, Ahmad Suraji mengakui perbuatannya. Pria itu pun mengatakan kalau ia sudah menghabisi 42 orang wanita dan semua korbannya terkubur di ladang tebu di tempat yang sama dengan ditemukannya Sri. Selain itu, Ahmad Suraji juga mengungkapkan bahwa motifnya dalam menghilangkan nyawa 42 wanita tersebut untuk menambah kesaktian yang dimilikinya. Karena pengakuannya ini, Ahmad Suraji dan Tumini dibawa ke pengadilan setempat, sedangkan dua istri lainnya dinyatakan tidak bersalah dan dipulangkan ke tempat tinggal mereka. Saat menjalani persidangan, hakim memutuskan hukuman matot untuk Ahmad Suraji. Sedangkan istri pertamanya dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup. Sekitar bulan Januari 2008, Ahmad Suraji sempat mengajukan keringanan hukuman. Namun pengajuan itu tentu saja ditolak oleh pihak pengadilan. Sambil menunggu dieksekusi, Ahmad Suraji mendekam di dalam jeruji besi sambil mengikuti kegiatan yang digelar oleh pihak lembaga pemasyarakatan.
Karena sudah terbukti bersalah dan mendapat hukuman matot, akhirnya pada tanggal 10 Juli 2008 tepat jam 10 malam, Ahmad Suradji dieksekusi oleh pihak yang bertugas. Dukun itu dieksekusi di sekitar hutan karet di Kecamatan Golang, Kabupaten Deli Serdang. Setelah dieksekusi, Ahmad Suradji dibawa ke Rumah Sakit Deli Serdang untuk diotopsi. Kemudian pria itu disolatkan di sebuah masjid lalu dimasukkan ke dalam mobil ambulans untuk dipulangkan. Rencananya, Ahmad Suradji akan diantar pulang ke kampung halamannya untuk dimakamkan di sana. Akan tetapi, para warga yang tinggal di wilayah itu tidak menerima dan melarang tubuh Ahmad Suradji untuk dimakamkan di tempat pemakaman yang ada di sana. Akhirnya, pihak keluarga memutuskan untuk memakamkan Ahmad Suradji di depan halaman rumahnya. Sampai saat ini, kondisi rumah Ahmad Suradji sudah tidak terawat dan terlihat seperti rumah angker yang sangat menyeramkan. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Ahmad Suradji masih membekas di ingatan para warga sekitar. Selain itu, ada banyak media luar negeri yang mempublikasikan kejahatan yang dilakukan oleh dukun Ahmad Suradji. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Saya Mei, sampai jumpa di kasus selanjutnya.